Itu mantap. Masih menuhankan anak Maria, anak orang. Berdoa aja masih menyebut namanya. Berarti artinya Anda masih menuhankan. Ini putra. Putra. Sementara putra, kalau kita di dalam tubuh, putra sama bapak itu berjarak. Ini berjarak. Kalau kita kembali ke tubuh kita, ini bapak, ini putra, ini berjarak. Itu udah masih tubuh. Kita aja berjarak. Bisa dikatakan 2 jengkal jaraknya. Jarak. Ini ada berjarak. Artinya bapak bukanlah putra, putra bukanlah bapak. Siapa putra ini? Putra ini anak Maria. Siapa bapak ini? Inilah Tuhan yang sesungguhnya, yang patut untuk disembah. Nah itu. Wah. Iya, tetapi aku saya Katolik. Saya tidak paham betul, tapi kami tidak mentuhankan manusia, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia dalam jelmaan manusia, sebab Allah itu berkuasa. Dia bisa jadi apa saja. Dia bisa menjelma ke dunia ini entah jadi apa saja. Oke. Tuhan bisa menjadi apa saja, menjelma jadi apa saja. Iya, untuk bisa bergabung dengan kita di dunia ini. Jadi Oke. Jadi Yesus itu Allah itu mengutus dirinya sendiri ya. Jadi ia mengutus roh kudusnya itu ke dalam rahim Maria, sehingga lahirlah yang dibilang Isa Al-Masih. Dia dikandung tanpa noda. Oke, Bapak mengutus dirinya sendiri untuk dilahirkan, ya betul? Ke dalam Maria kan, ke dalam perut Maria. Sekarang gini, kalau Maria mengandung Bapa, seharusnya yang Anda sembah adalah Maria. Hebat Maria, melahirkan Tuhan. Seharusnya Anda sembah Maria. Iya, kami percaya memang Maria. Kami menyembah juga Bunda Maria. Kalian menyembah juga Maria. Iya. Oke. Sebab kalian menyembah Maria. Ini mohon maaf ya Mbak. Ini contohnya ya Mbak. Mbak itu kalau mau ketemu presiden, Mbak nggak langsung ke presidennya kan? Pasti Mbak ketemu dulu bawahannya. Ya, seperti itu. Begitupun kami berdoa itu melalui Bunda Maria. Kami meyakini Bunda Maria itu adalah ibu dari Yesus, di mana Yesus itu adalah roh Allah, ya. Roh Allah. Jadi roh Allah, saya tidak tahu apakah Allah itu sendiri. Oke, saya paham. Jangan Mbak. Oke, untuk menemui presiden, saya harus melalui bawahannya. Ya. Betul? Ya. Saya harus menemui bawahan. Ini bawahannya, ini presiden. Ya. Di saat saya meminta kepada presiden, meminta bantuan, siapa yang memberikan? Jangan login. Siapa yang memberikan bantuan? Presiden kan? Iya. Presiden. Nah, lihat, yang meminta, kalau di saat saya meminta bantuan, yang meminta presiden. Yang saya minta ke presiden, yang memberikan presiden. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa? Ke presiden. Ini bawahan gak ada apa-apanya. Ya, bawahan gak ada apa-apanya. Presiden. Anda kasih analogi presiden, ada kejebak sendiri. Sekali lagi saya katakan, jika saya meminta bantuan ke presiden, saya harus melalui. Iya, saya mendatangi presiden melalui bawahannya. Ya kan? Dengarin saya, melalui bawahannya. Terus kita bilang si si A di bawah, saya mau jumpai presiden, silakan Bu. Tapi di saat saya meminta bantuan, bukan bawahan yang memberikan, tapi presiden. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada presiden. Begitu juga dengan Bapa. Ini Bapa, ini Yesus. Jika kamu meminta bantuan kepada Bapa, yang memberikan adalah Bapa. Ya, yang memberikan adalah Bapa. Kamu mengucapkan terima kasih kepada siapa? Bapa. Berarti Tuhan di sini siapa? Bapa. Seperti presiden. Tuhan itu presiden. Oke, tanggapin.
sekarang gini Mbak ya, Mbak itu nggak akan sampai ke presiden kalau tidak melalui bawahan. Mbak nggak punya jalan masuk gitu nah. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tertulis akan di mana itu Mbak? Dan aku di dalam tertulis di mana? Di Injil saya Mbak ya. Iya, di mana ayatnya, di mana? Saya bukan ahli Alkitab. Oke, saya bawa itu ya, saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, itu tertulis. Nih Mbak Katolik Kristen. Nih tertulis Yohanes 14 nomor 6. Silakan buka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kata Yesus. Ini Yesus. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa. Tidak akan ada seorang pun sampai kepada Bapa. Ini ada Bapa, ini Bapa. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ini Bapa, Yesus. Ini Bapa. Berarti tujuan kita kemana? Ke Bapa. Yesus jalan, tapi tujuan ke Bapa. Itu. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia ada 2 orang. Ini ada 2 orang. Di mana Mbak meminta bantuan, ia melalui Yesus. Di mana Mbak harus belajar melalui Yesus pada Bapa. Apa kata Yesus? Jika kalian ingin menuju ke Bapa, ke surga, maka ikutilah perintahku, ikuti ajaranku. Itu kata Yesus. Jadi kalau Mbak mau mengikuti ini, mau menuju ke Bapa, melalui Yesus, caranya mengikuti ajarannya, bukan menjadikannya Tuhan. Padahal jelas itu yang dikatakan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Dia tidak mengatakan akulah Tuhan, tidak. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Dia tidak mengatakan akulah Tuhan Allahmu, aku adalah Bapamu, tidak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa. Itu kata Yesus. Artinya apa? Ikuti perintahnya, ikuti ajarannya, maka kau akan menuju ke Bapamu yang di surga. Itu Mbak, silakan ditanggapi. Iya, memang betul. Itulah saya bilang tadi kan bahwa di dalam diri Yesus itu ada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya juga tidak bilang, cuman begini loh Mbak, di kami itu selalu menyebut ya Tuhan Yesus ya gitu. Terus juga yang saya pahami saja itu bahwa di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus gitu, Tritunggal gitu. Nah, jadi kalau kita sebut tri di sini dalam satu, berarti bisa jadi orang ini satu orang, cuman dia itu 3 di dalam satu. Tritunggal kan, bisa aja 3 di dalam satu. Kalau Mbak mengatakan 3 di dalam satu, yaitu Bapak itu adalah anak itu sendiri, ya, iya, Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti seperti yang saya katakan, jika Bapak itu adalah Yesus sendiri, berarti Maria melahirkan Tuhan. Udah. Mulai kalian sembah seharusnya Maria, bukan Bapa, bukan Yesus yang kalian sembah, tapi Maria. Satu-satunya kalian sembah Maria. Yesus jangan ada, Bapa jangan ada. Karena apa? Karena hebat dia, bisa melahirkan Sang Pencipta. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Ruwet. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Ruwet.